Om Swastiastu. Halo Budi dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan presentasi mengenai lembaga-lembaga negara yang mencakup MPR dan Presiden. Nah, sebelum kami lanjut, ada baiknya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Putu Bunga Ayuni, nomor absen 45 dari kelas 91. Halo, perkenalkan nama saya Nika Dal Juliati, nomor absen 30, kelas 91. Perkenalkan, nama saya Mateki Drama Putra, absen 27 dari kelas 91. Halo, perkenalkan nama saya Eko Mangadi Pranata, nomor absen 14 dari kelas 91. Selanjutnya, adapun susunan materi yang kami akan bahas pada presentasi kali ini. Untuk yang pertama, ada pengertian lembaga. Yang kedua, ada fungsi lembaga negara. Yang ketiga, ada tingkat kelembagaan negara. Yang keempat, ada pengertian MPR. Yang kelima, ada wewenang MPR. Yang keenam, ada presiden. Untuk yang ketujuh dan yang terakhir, ada dasar hukum presiden. Untuk materi yang pertama, ada pengertian lembaga negara. Lembaga negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara dan pemerintahan secara aktual dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Susunan lembaga negara pemerintahan di Indonesia sendiri sering mengalami perubahan karena aspirasi rakyat dan dapat mengalami perubahan yang terjadi agar dapat tercegah dari penyimpangan kekuasaan dan dapat menjalankan fungsi pengawasan dan keseimbangan dengan baik. Materi selanjutnya, fungsi lembaga negara. Fungsi lembaga negara adalah membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan untuk membangun Indonesia menjadi negara maju. Selain itu juga hadir agar dapat membangun kesejahteraan masyarakat dan juga membantu pemerintah mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan tugas-tugasnya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya ada tingkat kelembagaan negara. Nah, lembaga negara dari segi hierarkinya terbagi menjadi 3 lapis, yakni lapis pertama yang disebut lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan PPK. Lapis kedua yang mendapat kewenangan dari Undang-Undang Dasar termasuk KY, TNI, Kepolisian Negara, KPU, Bank Sentral, dan Menteri Negara. Lapis ketiga, berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, maka ada pula yang disebut dengan lembaga daerah, yaitu lembaga negara yang terdapat di daerah termasuk pemerintah daerah provinsi, gubernur, dan DPRD provinsi. Pemerintah daerah kabupaten termasuk DPRD kabupaten dan bupati, dan pemerintah daerah kota termasuk wali kota dan DPRD. Nah, lembaga-lembaga daerah tersebut sama-sama disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya, pengertian MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara Indonesia yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diresmikan dengan keputusan Presiden. Materi selanjutnya, fungsi dan wewenang MPR. Tugas dan wewenang MPR antara lain, yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Yang ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden. Yang keempat, melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. Yang kelima, memilih Wakil Presiden. Dan untuk yang keenam, memilih Presiden dan Wakil Presiden. Materi selanjutnya, Presiden. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara, sekaligus kepala pemerintah Indonesia yang memegang kekuasaan eksekutif pemerintahan Indonesia dan merupakan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Sejak tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun yang dapat diperpanjang sekali dengan masa jabatan maksimal 10 tahun.
Presiden dan Wakil Presiden Indonesia disusun melalui rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibahas oleh BPUPKI. Nah, untuk materi selanjutnya atau materi terakhir ada dasar hukum presiden. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, presiden memegang kekuasaan, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Masing-masing kekuasaan memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda. Berikut ini ulasannya, simak baik-baik ya. Dasar hukum presiden sebagai kepala negara ada beberapa pasal, yakni ada pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 10 UUD 1945 yang berbunyi Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ada pasal 11 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 12 UUD 1945 yang berbunyi Presiden menyatakan keadaan bahaya. Pasal 13 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi Presiden mengangkat duta dan konsul. Pasal 14 ayat 1 UUD 1945 berbunyi Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ada pasal 14 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pasal terakhir ada pasal 15 UUD 1945 yang berbunyi Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Nah, selesai sudah presentasi sekaligus video edukasi ini dari kami. Mohon maaf jika masih ada banyak kesalahan kata atau kekurangan. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo semua tepuk tangan.